ya, karena saya sepertinya oke, udah di record. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Nah, berikut tema kita hari ini ya, yaitu tentang how to introduce yourself. Jadi temanya tentang self introduction gitu. Jadi bagaimana cara memperkenalkan diri Anda dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini nanti akan coba saya terangkan sekitar mungkin beberapa menit sebelum kita praktekkan bersama-sama. Sekali lagi untuk teman-teman, apabila di tengah saya menjelaskan slide ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand atau langsung tanyakan ke saya, nggak apa-apa. Alright, so how to introduce yourself? Bagaimana cara mengenalkan diri Anda? Bagaimana caranya? Let's get started. Langsung aja kita mulai. Oke, sebelum saya masuk ke topik utamanya, saya harus bertanya dulu, why is it important to introduce yourself to another people or to new people? Kenapa sih perkenalan diri itu sangat penting gitu ya? Nah, ini berdasarkan salah satu ilmuwan senior ya, yaitu namanya Madison Avenue. Beliau berkata adalah first impression never have second chance. First impression never have a second chance. Jadi first impression itu atau kesan pertama itu tidak akan bisa diulang. Jadi kedua, ketiga belum tentu bisa terulang lagi. Jadi bagaimana caranya kita saat pertama berkenalan dengan orang itu memberikan first impression yang baik. Ya. Jadi untuk memberikan first impression yang baik itu tentunya ada trik-triknya. Nah, karena berdasarkan penelitian juga, sebetulnya manusia ini tuh biasanya saat berkenalan, mereka hanya punya waktu maksimal 7 detik untuk terpikat sama orang lain. Jadi misal nih ada suatu event, kita berkenalan dengan orang baru, dalam otak kita nih biasanya, dalam pikiran kita, itu biasanya kita hanya butuh waktu 7 detik pertama untuk bisa memutuskan atau mengambil conclusion apakah seseorang ini memiliki first impression yang baik atau tidak gitu. Nah, kan sayang banget nih kalau sebetulnya kita sudah memiliki personality yang baik, tapi sayang sekali kalau kita tidak bisa mengekspresikannya dengan kurang maksimal gitu. So, introduce yourself is really important. Sebelum saya masuk ke penjelasan masing-masing introduction, berikut we have two classification about introduction. Jadi kita punya dua klasifikasi, yaitu yang pertama informal introduction, yang kedua adalah formal introduction. Informal introduction itu it might be with your friends probably or your family. Jadi mungkin teman-teman saat bertemu dengan teman kerja yang lain atau teman baru yang dari satu kantor mungkin, atau dengan anggota keluarga baru mungkin ya. Jadi itu akan lebih santai. Jadi kita bisa menggunakan konsep informal introduction. Sebaliknya, kalau formal introduction itu kita ada di situasi-situasi tertentu yang memang formal. As we can see right here, the first one is jobs interview. Yang pasti kalau contoh dari formal introduction itu kalau kita sedang melakukan interview pekerjaan atau job interview. Terus yang kedua ada meeting. It's about academic meeting or professional meeting. Jadi bisa meeting terkait akademis atau bisa juga meeting terkait pekerjaan. Lalu yang ketiga, kita menggunakan formal introduction apabila kita bertemu dengan orang baru, yaitu speaking to new people or talking with new people. Otomatis dong ya, kalau bertemu dengan orang baru, kita tidak bisa langsung menggunakan bahasa-bahasa atau gaya-gaya bahasa yang informal. Jadi untuk lebih baiknya kita jaga-jaga pakai formal aja gitu, supaya untuk menjaga to be more polite, untuk supaya lebih sopan gitu. And the last one is when we are on the telephone or email. Jadi saat kita mengangkat telepon, mungkin saat di kantor, atau mungkin saat menerima email dari rekan kerja atau dari atasan mungkin ya, it's supposed to be in a formal introduction. Gitu. Sebelum kita membreakdown formal and informal introduction itu sendiri, kita harus tahu dulu tips and triknya bagaimana cara melakukan introduction yang benar. Yaitu yang pertama, be interesting. Jadi teman-teman di sini
apabila ingin melakukan atau ingin melakukan perkenalan kepada orang lain atau introduction yourself to other people, you have to be more interesting. Jadi bagaimana cara kita itu berkenalan tapi dengan semenarik mungkin, karena kan kita ingin memberikan first impression yang baik ya, seperti itu. Always think about the context. Do not be so boring. Jadi kita harus tahu nih waktu ketemu sama orang, ya seperti di Indonesia juga sama ya. Jadi kalau bertemu dengan orang kita harus tahu konteksnya. Apakah itu dalam konteks kerja, apakah itu dalam konteks akademik, atau apakah dalam konteks non formal. Nah seperti contoh. Di sini ada kalimat, Hi, I'm Mary. We met yesterday. How are you? Karena di sini ceritanya itu adalah seseorang yang sudah pernah ketemu sebelumnya. Karena di sini ada kalimat we met yesterday. Jadi di sini kan orang ini sudah pernah ketemu dengan orang yang sama, tapi mungkin tidak terlalu kenal. Jadi langsung aja bilang to the point gitu. Hi, I'm Mary. We met yesterday. How are you? Halo, aku Mary. Kita ketemu loh kemarin. Apa kabar kamu? Kayak gitu. Seperti itu ya. And the next one, if you want to introduce yourself to people, you have to be short and concise. Jadi introduction itu baiknya itu adalah singkat tapi konsisten, singkat, padat, dan berisi. Jadi jangan terlalu panjang juga. Even though your speaking English is quite good or is really good, you're supposed to be short and concise. Tetap kita harus padat, tetap harus singkat, tapi kita harus concise gitu. Harus tahu topiknya ini kira-kira nanti kita tuh ada di lingkup apa, di lingkup tempat kerja kah, atau di lingkup non-informal gitu. Jadi jangan terlalu panjang atau bertele-tele. Seperti contoh di sini kita bisa bilang langsung aja, Hello, I'm John. I've been living in England for 6 years. Jadi di sini John cerita kalau dia say hello ke salah satu orang yang mungkin ada di tempat dia tinggal. Terus dia bilang kalau saya sudah tinggal di Inggris selama 6 tahun. Seperti itu. Jadi boleh introduction yang mungkin cukup panjang, tapi kita harus lihat dulu konteksnya itu dalam informal atau non-formal. Biasanya kalau non-formal itu dia akan lebih singkat tapi padat gitu ya. Nah, selain kita harus bisa bilang say hi, terus kita bisa bilang tinggal di mana, kita juga bisa menyebutkan pekerjaan kita gitu. So after you say, Hi, I'm John. I've been living in England for 6 years. I work for pharmaceutical company for 9 years. Jadi ceritanya si John ini selain dia tinggal di Inggris, ternyata dia juga bekerja di perusahaan farmasi selama 9 tahun di Inggris. Nah, introduction yang seperti ini sebenarnya sudah cukup untuk memberikan untuk membuka conversation dengan orang lain ya, seperti itu. Lalu apalagi selanjutnya? The next one is don't say too much. Jadi as I mentioned before, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa melakukan introduction itu tidak melulu harus panjang. Jadi selama perkenalan kita itu sudah ada poinnya yaitu nama, tinggal di mana, dan pekerjaan apa, itu sudah cukup sebetulnya. Jadi kita harus fokus on the topic. Kita bisa mengembangkan topik introduction kalau yang diceritakan atau yang mendengarkan kita ngomong ini bertanya kembali ke kita. Misal kita sudah ngomong kalau kita sudah bicara kalau kita itu tinggal di Inggris, kita bekerja sebagai general manager misalnya. Nah, lawan bicara kita bertanya nih, oh berapa lama kamu bekerja di sana? Mengapa kamu memilih pekerjaan itu? Itu beda cerita. Jadi sebetulnya introduction awal sendiri itu cukup singkat gitu ya. Panjang tidaknya tergantung dari lawan bicara kita memberikan feedback pertanyaan seperti apa ke kita gitu. Nah, contohnya di sini ada kalimat, Hello, Mary speaking. I would like to talk with John from marketing department. Jadi ceritanya di sini si Mary ini lagi angkat telepon. Setelah angkat telepon, dia bilang, Hello, Mary speaking. I would like to talk with John from marketing department. Saya ingin bicara dengan saudara John yang berasal dari departemen pemasaran gitu. Jadi to the point aja gitu. Sebetulnya kita setelah introduction ini goalnya mau apa gitu ya. Jadi supaya tidak bertele-tele. Apalagi kalau di telepon. Ini sebetulnya don't say too much ini saya contohkan di telepon karena kalau di telepon atau di message atau di email itu tidak boleh terlalu panjang juga gitu. Terus have you ever read an email that has a very long introduction
Mungkin teman-teman ada yang di tempat kerjanya sering menerima email. Seperti biasa, orang pasti akan melakukan introduction terlebih dahulu ya sebelum mengirimkan email. Mungkin orang-orang baru, mereka biasanya akan introduction dulu sebelum menanyakan goal-nya atau menanyakan keperluannya apa. Mereka pasti akan berkenalan, selamat siang, saya Eki, saya dari retail pharmacy di Surabaya. Saya ingin menanyakan sesuatu, itu sebenarnya sudah cukup. Jadi tidak perlu yang terlalu bertele-tele, saya lulus dari mana, saya gelarnya apa. Seperti yang orang Indonesia lakukan juga seperti itu ya, saya rasa. Jadi cukup singkat aja. Sebutkan nama, pekerjaan, dan juga tempat tinggal. And the next one is follow up question. Jadi teman-teman, kalau misalnya sudah melakukan perkenalan ya, kita sudah menjawab pertanyaan kepada, mungkin kita ceritanya ngobrol sama Westerner atau foreigner dari orang luar ya. Kita sudah perkenalan nama, pekerjaan, dan tinggal di mana. Jangan lupa nih, kita harus tanya balik ke mereka. Jangan sampai kita udah jawab, tapi kita lupa tanya balik ke mereka gitu. Jadi harus ada follow up question gitu. Lalu yang the most important thing that really have we do, that really we have to do is like body language. Jadi setelah kita mengemas introduction ini menjadi menarik dan menjadi berisi, kita jangan lupa mengatur body language-nya kita. Jadi mulai dari smile, eye contact, kita harus senyum, harus kontak mata dengan lawan bicara, dan juga bisa shake your hand atau bersalaman ya. Mungkin ada beberapa negara lain yang mereka memiliki budaya saling ini ya, kayak berpeluk gitu, hugging each other atau berpelukan. Cuman it depends on the country. Jadi memang itu tergantung dari culture. Kalau saya pernah dengar dari Westerner yang tinggal di California atau di di kota bagian lain yang ada di Amerika, mereka biasa melakukan itu. Tapi kalau di Indonesia saya rasa masih uncommon ya. Jadi cukup smile, eye contact, dan shake your hand. Alright, so ini tips dan triknya untuk melakukan introduction. Ya, jadi jangan lupa, jangan terlalu panjang, harus concise dan padat, serta follow up question dan atur body language gitu. Alright, so we're gonna move to the next slide. Here we go about simple introduction. Jadi, as I mentioned before, we have greeting, say your name, share your location, or also mention your job. Jadi, selain kita sudah memberikan salam, or probably like good afternoon, good evening, or hello, itu sudah greeting ya. Itu kita bisa langsung sebutkan nama, terus location itu bisa berasal dari mungkin tempat tinggal Anda di mana, atau sekarang Anda sudah menetap di mana, itu bisa diceritakan, dan sebutkan pekerjaan Anda apa. Karena kita berbicara dengan di lingkup profesional ya, jadi 4 hal ini saya rasa sudah cukup gitu. Nah, here is it about formal introduction. So, first of all, I would like to explain about formal introduction. Jadi, nanti akan saya jelaskan terkait formal introduction itu seperti apa dan informal introduction itu seperti apa. Untuk slide pertama yaitu tentang formal introduction. Di sebelah kiri ada greeting and introduction, dan sebelah kanan ada response. Jadi, bagaimana sih cara menjawabnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti di sebelah kiri ya? Jadi greeting atau introduction pada suasana formal itu bisa menggunakan good morning atau good evening or good afternoon gitu ya. Langsung sebutkan, my name is Eki or my name's Eki. It has similar meaning, so teman-teman bisa bilang my name is bisa atau my name's Eki juga bisa. Terus you supposed to say good morning to your friends or orang yang mendengarkan teman-teman bicara gitu ya. Jadi pada lawan bicara, teman-teman bisa meresponnya dengan menggunakan good morning atau salam yang sesuai dengan yang diucapkan si lawan bicara.
Lalu greeting juga bisa nih, how do you do? I am Eki, or I am Eki, gitu. Jadi how do you do ini juga, it is a greeting. Jadi ini juga greeting yang teman-teman sebetulnya tidak perlu tahu, maksudnya kita tidak perlu mencari tahu how do you do ini artinya apa. Jadi how do you do ini memang greeting yang bisa kita pakai kalau kita bertemu sama orang baru, gitu. Misal ada orang datang, mereka bertanya, how do you do? Kita nggak perlu jawab, kita hanya cukup bilang, how do you do too? I'm Eki, and you? Seperti itu. Jadi how do you do juga dia termasuk greeting yang kita tidak perlu menjawab. Kalau how are you kan kita jawabnya, oh, I'm great gitu ya. Tapi kalau how do you do, jawabnya juga how do you do too. Atau tidak perlu dijawab, cukup menggunakan greeting lain juga bisa gitu. And then the second one, you can say hello, I am Eki. Jadi tanpa good morning juga bisa. Hello itu masih masuk formal ya, berbeda dengan hi. Kalau hi itu sudah informal, tapi kalau teman-teman masih hello, I am Eki, itu masih formal. Terus, gimana nih kalau kita dapat sapaan seperti ini dari foreigner atau dari teman kita gitu ya? Kita juga responnya, oh, hello, I am Eki, pleased to meet you. Pleased to meet you itu sama artinya dengan nice to meet you. Artinya senang bertemu denganmu, senang berkenalan denganmu gitu ya. Jadi, bisa diakhiri dengan pleased to meet you. Seperti itu. And the next one, kalau teman-teman ingin melakukan perkenalan diri yang lebih formal lagi, bisa menggunakan kalimat let me introduce myself. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Eki Merlia gitu ya. Jadi teman-teman bisa bilang let me introduce myself. My name is Eki and bla bla bla. Nanti diteruskan sendiri. Terus respon kita bagaimana kalau ada orang yang bertanya atau berbicara seperti itu? Ya kita jawab, hello, my name is, hello, my name is, sebutkan nama Anda, diakhiri dengan nice to meet you, or I'm glad to meet you, artinya sama ya, nice to meet you, I'm glad to meet you, pleased to meet you, itu memiliki arti yang sama, yaitu artinya senang berkenalan dengan Anda, atau senang bertemu dengan Anda, seperti itu. Nanti teman-teman bisa memodifikasi sendiri, karena nanti ada challenge untuk teman-teman bisa menyusun introduction untuk diri teman-teman masing-masing gitu. Alright, so and the next one we have may I introduce myself? Bolehkah saya memperkenalkan diri saya? Ini lebih polite lagi ya. Jadi kita sebelum kenalan nanya dulu nih, may I introduce myself? I am Eki. I'm from Indonesia and so on. Jadi may I introduce myself itu juga salah satu formal introduction yang bisa kita gunakan saat kita bertemu dengan orang baru. Lalu responnya bagaimana? Responnya juga bisa, hello, it's nice to meet you. My name is Eki. Gitu. Jadi nice to meet you ini bisa ditaruh di belakang atau di awal ya. Seperti itu. And the last one is this one. Hello. Ini hampir sama dengan kolom kedua ya. Bedanya di belakang ada pleased to meet you. Jadi hello, I am siapa, sebutkan nama Anda, pleased to meet you. Terus yang sebelah kanan, ini mirip dengan kolom nomor 3. Jadi, I like to introduce myself, itu artinya sama dengan let me introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri saya, nama saya Eki. Anda bisa menggunakan kalimat, I like to introduce myself, my name's Eki, I'm from Jakarta, and so on. All right, so before I move to the next slide, probably anyone have any question? Apakah sebelum saya berpindah ke slide selanjutnya, teman-teman ada yang mau bertanya dulu terkait formal introduction? If you want to ask me about anything about related to introduction, please just ask me. Baik, apabila tidak ada, saya lanjut ke slide berikutnya dulu ya. Alright, so we're going to move to the next slide. We are going to talk about informal introduction. Informal introduction is supposed to be like saat kita bertemu dengan orang di pesta mungkin, atau kita bertemu dengan temannya teman kita gitu ya. Kita berteman dengan teman kita sudah cukup lama dan cukup akrab, lalu kita dikenalkan oleh orang lain. Nah, itu biasanya suasananya akan lebih akrab, akan lebih informal. Atau berkenalan dengan orang atau keluarga baru juga bisa. Jadi,
dia lebih simple, atau kita ketemu teman lama juga bisa ya. Jadi sapaannya gini, hi, what's up? Gitu. Bukan, hi, good morning. Teman-teman bisa lebih santai menyapanya dengan, hi, what's up? I'm Eki, nice to meet you. Terus teman-teman bisa menjawab apa nih? Langsung aja, hi, I'm Eki, nice to meet you too. Jadi membedakan hanyalah sapaannya saja atau greetingnya saja. Untuk nice to meet you, pleased to meet you, cara menyebutkan nama itu mirip sih. Yang membedakan hanya greeting atau salam saat pertama kita mengucapkan sapaan saja gitu ya. Atau kita bisa pakai yang lebih santai lagi seperti hey, how are you? Hey, hey itu kan untuk sapaan orang yang sudah kita akrab ya. Jadi atau sapaan untuk orang yang sebaya, kita bisa menggunakan hey, how are you? I'm Eki. And you can respond the question or your friends with saying like, hi, my name is Eki, I'm good, and you gitu. Jadi how are you ini juga sangat-sangat sering digunakan ya. Jadi orang pasti menanyakan kabar, teman-teman bisa menggunakan I'm good, I'm doing great, I'm well. Itu kalau teman-teman lagi baik suasana hatinya. Atau mungkin kalau teman-teman lagi sedih atau lagi nggak mood, not bad juga bisa. Atau not really good juga bisa. Ya. Jadi teman-teman bisa jawab, hi, my name is Eki, I'm good, and you? Gitu. And the next one is this one, hi, how are you doing? Atau teman-teman juga bisa bilang, hi, how's life? Gitu ya. Sebenarnya semuanya sama, artinya gimana nih kabarnya gitu. Tapi stylenya macam-macam, ada how are you, ada how are you doing, atau how's life gitu. Terus teman-teman bisa jawab dengan jawaban, hey, I'm doing great, or I am doing well, how about you? Gitu. Jangan lupa pokoknya kalau sudah sedang bertemu dengan orang saling memberi feedback ya supaya conversation atau percakapan itu tidak hening gitu. Jadi kita harus memberikan follow up feedback ya gitu. Follow up question gitu. And the next one is langsung kayak gini. Hi, I am Eki. What's your name? Jadi what's your name itu adalah yang suatu kalimat yang tidak formal ya. Jadi kalau kita bertemu orang baru sebaiknya sih bilangnya, may I know your name? Gitu, may I know your name? Bukan what's your name? Gitu. Karena what's your name, orotasinya lebih informal. Siapa nih namamu? Gitu. Hey, I'm Eki, what's your name? Gitu ya. Terus teman-teman bisa bilang, hi, I am Eki. Or, hi, my name is Eki. Nice to meet you. Nice to meet you too. Gitu. And the last one, selain teman-teman bisa menanyakan kabar atau menanyakan nama ya, biasanya ada juga nih yang suka nanya, hi, how was your day? Gitu. Hai, bagaimana harimu? Gitu. Gimana nih kamu seharian ini? Gitu. It's nice to see you again. Biasanya ini untuk orang-orang yang sudah lama tidak bertemu gitu ya. Bisa sudah akrab, terus lama nggak ketemu, terus tiba-tiba sudah suatu saat ketemu lagi. Ini bisa digunakan, hi, how was your day? It's nice to see you again. Terus teman-teman bisa jawab, I'm really good. Ya, long time no see. Long time no see ini digunakan apabila teman-teman sudah lama tidak bertemu orang tersebut gitu ya. Lama nih nggak ketemu gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa jawab I'm really good, I'm well, I'm great. Artinya sama, I'm alright. Kalau misalnya sedang tidak baik-baik saja, bisa juga bilang not really good or not good, I'm not good. I'm not okay. I'm not fine. Atau kalau biasa aja, teman-teman bisa bilang I'm so itu bahasa gaulnya ya, atau I'm not bad. Not bad itu 50% baik, 50% biasa aja. Jadi kayak yang ada nothing special gitu, tidak ada yang membuat kita hari ini merasa wonderful gitu ya. Jadi rasanya biasa aja gitu. Bisa bilang not bad or I'm just so gitu. Alright. So, selain kita harus greeting, kita harus menyebutkan apa lagi? Tadi saya sudah sampaikan, as I mentioned before, we can say about the greeting, about your names, and then your location or your country, and where you live in. Nah, di sini saya ingin menerangkan, jadi teman-teman harus bisa membedakan atau belajar bisa membedakan apa bedanya negara dengan kewarganegaraan ya. Jadi misal nih mau bilang, hai, saya Eki, saya dari Indonesia,
You can say like, "Hi, I'm Eki, I'm from Indonesia." Bukan I am Indonesia, bukan gitu. Jadi seperti contoh di sini ya. Jadi ini adalah nama negara atau Spain ya atau Spanyol. Spain is a nation. Jadi Spain itu adalah suatu negara. Jadi kalau mau teman-teman ingin menyampaikan saya berasal dari Spanyol, sebaiknya bilang I come from Spain or I'm from Spain gitu ya. Tapi kalau teman-teman ingin menyampaikan kewarganegaraannya, saya bilang, oh saya orang Spanyol nih gitu ya. Bilangnya bukan I'm Spain, tapi I am Spanish atau my nationality is Spanish gitu. Jadi cara menyebutkan kita berasal dari negara mana dan kita ini warga negara mana itu caranya berbeda. Kalau Spain, I come from Spain atau I'm from Spain. Kalau ini my nationality is Spain atau langsung aja I'm Spanish atau my nationality is Spanish gitu ya. Jadi cara artinya berbeda gitu. Walaupun mirip ya, tapi cara pengucapannya berbeda. Cara penyusunan katanya. So, let's practice. Alright, so saya ingin bertanya kepada beberapa teman di sini. Teman-teman di sini, kita semua praktis bersama ya. Mungkin Bapak Heri bisa dibantu jawab yang ini, Bapak. I am blah blah blah, I'm from Indonesia. Berarti it's supposed to be a nation or nationality. Di kolom yang sebelah sini, Bapak, yang blank space, yang kolom titik-titik. Halo? Baik, kalau tidak ada respon, coba saya pindah ke Bapak Rian, coba. Mungkin Bapak Rian berkenan bantu saya. Kalau di sini I'm from Indonesia, what you can say right here? I am Indonesian. Yes, I am Indonesian. I am from Indonesia. Terima kasih. Okay, thank you, Miss. Ya betul ya, jawabannya I'm Indonesian. Atau kalau mau ngomong bahasa atau kalau ngomong negaranya, I am from Indonesia. Gitu. And the next one, Mr. Lee is Chinese. He is from, aduh ini gampang banget sih. Karena sudah familiar, coba Bapak Muhammad Solihuddin bisa coba bantu saya. It's supposed to be a nation or nationality. Jawaban ini apakah jawaban negara atau kewarganegaraan? Bapak Muhammad Solihuddin? Chinese. Yeah, Mr. Lee is Chinese. He is from. Alright. He is from, kalau Chinese, kira-kira dari mana? Dari China ya, biasanya ya. Berarti, Mr. Lee is Chinese. He is from China, gitu. Alright. Terima kasih, Bapak Muhammad Solihuddin. Selanjutnya, ini, idly, Joe is, bla bla bla. He is from Italy. So, what can you say right here? Nationality or nation? Mungkin saya coba Ibu Rara Julia Insani. Apakah ini bisa membantu jawab untuk nomor 3? Baik, apabila tidak bisa, mungkin Ibu Iren bisa membantu jawab. Joe is Italian. Yeah, Joe is Italian. He is from Italy. Great, that's great. Thank you. Yeah, Joe is Italian. He is from Italy. Joe ini orang Itali loh. Dia dari negara Itali gitu ya. And the next one. Michelle is blah, blah, blah. She is from America. What can you say right here? I want to probably Bapak Agung. Bapak Agung bisa membantu jawab Bapak untuk nomor 4. Michelle is blah, blah, blah. She is from America. So, American? Yeah, that's correct. So Michelle is American. She's from America. Alright, terima kasih untuk jawabannya. Baik, semoga untuk latihan ini bisa membantu teman-teman membedakan bagaimana cara mengungkapkan asal negara dan juga kewarganegaraan ya.
Seperti itu. Alright, so we are going to move to the next slide. Location. Jadi teman-teman bisa bilang, dari mana sih gitu ya? Bisa bilang I'm from Indonesia or I come from Indonesia. Atau kalau bosen mau ngomong ini bisa juga bilang saya lahir di mana dan besar di mana gitu. I was born and raised in Bandung. I was born and raised in Yogyakarta gitu ya. Atau langsung bisa bilang juga I live in Bandung, I live in Jakarta or so on. Artinya saya tinggal di mana nih gitu ya. Di Bandung kah atau di mana gitu ya. Atau yang ini lebih kompleks dan kalimatnya justru bagus ya. Jadi I have been living in Bandung for 5 years mungkin. Jadi saya sudah tinggal di Bandung ini selama 5 tahun nih gitu. Jadi teman-teman bisa pakai I have been living in Bandung for 5 years or for 2 years, tergantung nanti berapa tahun teman-teman tinggal di tempat tersebut ya. And the last one is I grew up in LA, but now I live in California probably. Jadi mungkin teman-teman mau jawab stylenya yang beda ya, kayak saya dulu lahir atau masa kecil saya di Bandung nih, tapi saya akhirnya sekarang tinggalnya di Jakarta. Jadi bisa bilang I grew up in Bandung, but now I live in Jakarta. Gitu. Jadi ada banyak style yang bisa digunakan. Jadi tidak melulu hanya I'm from, I come from ya. Teman-teman bisa menjawabnya dengan menggunakan style yang lain gitu. Jadi supaya tidak boring, supaya tidak bosan gitu, tidak membosankan gitu ya. Yeah, and here is the last one is mention your job or title. Jadi jangan lupa sebutkan juga pekerjaannya apa. Misal nomor 1 ada contoh I work at Google in the marketing department. Jadi saya bekerja di Google di divisi pemasaran nih gitu. Atau mau diganti misal I work at Neuron company or Neuron Works company in the marketing department juga bisa. Jadi at bla 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 at Google-nya ini bisa diganti dengan nama perusahaan Anda, dan in the bla 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 marketing department ini bisa diganti dengan divisi Anda di bagian apa gitu ya. Atau langsung nih nggak pakai ngomong perusahaan, langsung bilang I'm a manager at NeuronWorks gitu. Saya manajer nih di NeuronWorks. Lebih simpel ya kalau ini. I'm a manager at NeuronWorks company gitu. Atau bisa dimodif dengan posisi yang lain ya. And the next one, I work as an accountant at NeuronWorks company juga bisa. And the last one, kalau yang terakhir ini digunakan saat teman-teman mungkin baru lulus ya, atau konotasinya mungkin ada teman baru, atau kita baru lulus S2, atau mungkin baru lulus S1, dan kita sedang interview. I'm a marketing graduate gitu. Biasanya sih ini ditanyakan kalau kita baru-baru aja lulus dan baru mulai kerja. Gitu. Saya lulusan pemasaran nih gitu ya. Kalau sudah lama bekerja, biasanya akan lebih cenderung ke pilihan nomor 1 sampai 3. Yang generally speaking lebih dipakai. Jadi teman-teman bisa modif mau pakai nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Yeah. Next. Alright, so we are going to discuss about our points. What's your name? Where are you from? Or where do you come from? And what do you do for a living? Jadi di sini karena tadi sudah saya bahas terkait cara introduction yang baik, sekarang teman-teman bisa mencoba melakukan perkenalan diri dengan menggunakan format pertanyaannya what's your name? Where are you from? Berasal dari manakah Anda? Dan what do you do for a living? Itu artinya adalah apa pekerjaan Anda aja. Jadi on other hand to say, I mean like selain kita bilang what's your job, itu sebetulnya bahasa lebih sopan atau bahasa lebih halusnya kita bisa bilang what do you do for a living gitu. Apa sih pekerjaan Anda gitu. I work as a general manager at NeuronWorks company atau yes, so on. And why do you have to study English? Ini kita nanti akan bahas di akhir meeting saja. Jadi we have to be more focused on what's your name, where are you from, and what do you do for a living? Alright. So, okay. Sebelum nanti langsung perkenalan diri di akhir meeting ya,
Saya ingin mungkin ada satu volunteer, dua orang volunteer yang bisa membantu membaca dialog di bawah ini. Mungkin sebelum saya tanya, ada yang bersedia untuk menjadi volunteer? Atau mungkin bisa dibantu Bapak Raga untuk menjadi Joe. Okay. Alright, and then the next one is Bapak Maul. Could you please help me to be a Chloe? Bapak Maul bisa bantu? Ya, baik. Okay. Untuk warming up aja ya. Coba dibantu baca terkait dengan formal dialogue. Baik, bisa dimulai dari sekarang. Hello, good morning. I'd like to introduce myself. My name is Joe. I work for Google as Service Manager in Australia. Nice to meet you. Hello, good morning. I'm Chloe. As a General Manager, pleased to meet you, Mr. Joe. Please, have a seat. Thank you. Great. Thank you. Terima kasih Bapak Raga dan Bapak Maul. Alright, so jadi di sini suasananya adalah suasana formal karena di sini ada kata please have a seat. Silahkan duduk ya. Jadi ini ceritanya ada orang baru yang sedang masuk ke dalam suatu ruangan dan bertemu dengan general manager dan mereka saling berkenalan. Silahkan duduk itu dipakai untuk ya kita mempersilahkan ya. Please have a seat gitu. And Chloe say thank you. Jadi bisa teman-teman lihat sebenarnya formal introduction itu sangat singkat gitu. Kalau mau panjang pendek sebetulnya disesuaikan dengan feedback dari pembicara kita, feedback dari lawan bicara kita seperti apa. Tapi untuk membuka conversation cukup pendek saja sebetulnya. Sekarang coba informal dialogue. Saya butuh 3 orang. Mungkin ada teman-teman yang bantu buat baca atau bersedia menjadi volunteer. All right, so I would like to ask Bapak Yulianto. Are you there? Ya. Yes, ma'am. Ya, Bapak Yulianto nanti coba sebagai Joe, and then Bapak Denny. Are you there? Okay. Ya, Bapak Denny akan sebagai Chloe, and then Mary is supposed to be. Apa? Ya. Internetnya kurang bagus, Mbak, di sini. Oh, baik. Oke, saya ganti yang lain ya kalau gitu ya. Oke. Baik, kalau gitu mungkin Bapak Bapak Irfan Hasbi bisa coba bantu saya menjadi Chloe. Baik. Halo? Are you there? Kalau tidak bisa. Oh. Ya, bisa ya? Halo? Yes. What the instruction? You have to read the dialogue and you are supposed to be Chloe. Jadi Bapak akan membacakan dialog dan Bapak nanti akan membacakan dialog bagiannya Chloe. Okay. Okay. And the last one is supposed to be a woman or a lady because this is Mary. So I'm going to ask Ibu Siti Nur Fauzia. Are you there? Yes, I'm here. All right, so could you just please help me to read the sentence? Anda akan berperan sebagai Mary di sini. Okay. Okay, ya. Yeah. So, waktunya bisa dimulai dari sekarang. Hello, how are you doing, man? Hey, I'm doing good. How's life? It's nice to see you again. Pretty good. This is my friend, Mary. Hi, I'm Mary. Nice to meet you. Oh, hi, Mary. I'm Chloe. Nice to meet you too. Where are you from? I'm from Surabaya, and you? I'm from Lombok. Okay, guys, let's roll out. All right, thank you very much, everyone. Baik, sangat baik sekali percakapannya. Jadi ini adalah percakapan informal di mana Chloe ini berkenalan ya. Berkenalan dengan temannya Joe gitu. Nah, karena di sini mereka akrab, jadinya mereka menggunakan informal dialogue atau informal introduction. Di sini tidak ada kata-kata good morning, tidak ada kata-kata may I introduce myself atau let me introduce myself, karena itu adalah terlalu formal ya. Jadi kalau untuk santai atau untuk informal, teman-teman bisa menggunakan how are you doing, man? Gitu.
Atau how was life? How was life juga sangat ini ya, sangat fleksibel digunakan untuk pembicaraan yang santai. Atau yang lainnya, let's roll out itu yuk kita cabut yuk gitu. Jadi selain kita bisa bilang let's go, teman-teman bisa bilang let's roll out gitu. Yuk cabut yuk gitu. Alright, so yeah, let's practice. So I need a help from all of you here to give a short introduction about yourself. You can use informal or formal introduction. You can choose one of them. Jadi teman-teman bisa pilih nih, mau format formal atau format informal gitu. Nanti yang bersedia atau saya berikan waktu beberapa menit untuk menyusun, nanti yang sudah siap bisa langsung raise hand untuk memberikan introduction-nya ya. Mungkin saya berikan waktu sekitar 2 menit ya. Mungkin bisa teman-teman coba susun dulu, dimulai dari sekarang. All right, so the time is over. So it's time to you to introduce yourself. And then we gotta start from siapa ya? Mungkin sebelum saya tunjuk, ada teman-teman yang bersedia untuk perkenalan diri dulu. Baik, mungkin saya bantu tunjuk aja ya. Atau ada yang bersedia? Saya nyoba. Oh iya, silakan. Ya, silakan Bapak. Mau pakai yang formal atau informal? Formal. Alright, so yeah, the time is yours. Silakan. Hello, good night everyone. My name is Soleh. I'm Indonesian and I live in Bandung, which is one of the hub cities in Indonesia. I have been living here for 6 years. I work as a neuron. I am looking forward to working with you all. Right. Thank you very much. Great, very well. It sounds very well. Thank you. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang mau bersedia coba lagi?
Ada yang mau bersedia jadi volunteer? Siapa ya? Coba saya bantu tunjuk ya. Ya. Ada yang bersedia? Could I try, Miss? Oh ya, Bapak Agung ya? Hi, I'm Aan. I'm Japanese, same as Miss Eki. I was born in Salatiga and raised in Ungaran. I joined to this group to learn English to be like Vicky Naki. Wow, that's really great. Baik, terima kasih perkenalannya Bapak, sangat-sangat jelas ya. Baik, mungkin ada yang mau volunteer lagi? Kita ada waktu sekitar 6 hingga 8 menit tersisa, sayang banget nih kalau tidak dipakai. Mungkin dari laki-lakinya ya, perempuan, coba. Oh ya, boleh silakan. Yes. Hello, good night everyone. My name is Rijal Permana. I am Indonesian and I live in Bandung for almost 10 years. I'm a programmer in NeuronWorks Indonesia. Nice to meet you all. Thank you. All right, thank you very much. Wow, udah pada jago-jago sih ini introduksinya ya. All right, so who is the next one? Who will be the next one? Anyone who want to be a volunteer? Ada yang bersedia jadi volunteer lagi? Mungkin coba Ibu Siva Marcella. Are you there? Yes, I'm here, Miss. Yeah. Could you just please introduce yourself? Sure, no problem. Yeah. Hi, everyone. I'm Siva. You can call me Siva as well. I'm Indonesian and I grew up and raised in Bandung, West Java. I work for NeuronWorks Indonesia as a technical writer. Nice to meet you guys. All right, nice to meet you too, Ibu Siva. That's really great introduction. Who will be the next one? Who will be the next one? Okay, Bapak Raden Panji Purnomo, coba. Are you there? Yes. All right, so could you just please introduce yourself? Hello everyone, I'm Raden Panji Purnomo Disandi Bagus Ristianto. You can call me Bagus. I'm Indonesian and I live in Cimahi. Nice to meet you all. All right, that's great. Nice to meet you too. And the next one, who will be the next one? Bapak Nofriandi Ahmad, coba. Hello, are you there? Yes, I'm here. Okay. All right. Hello, everyone. Hello there. I am Nofriandi Ahmad. You can call me Nov or Nofri. I live in Ciwastra City. Nice to meet you guys. Hope we can be a good friend. Wow, that's great. Thank you. Nice to meet you too. And who will be the next one? Mungkin kalau mau menyebutkan pekerjaan juga boleh ya. Mungkin Ibu Wulan Oktaviani, are you there? Yeah, I'm here, Miss. All right. Could you please introduce yourself? Yes. Hello, everyone. Good day. My name is Wulan Oktaviani. I am Indonesian and I live in Bandung. I work as an accountant at NeuronWorks company. Nice to meet you all. Yeah, nice to meet you. Thank you. Excellent. Alright, sudah lengkap ya. Tadi penjelasannya sudah ada nama, ada tempat tinggal, ada pekerjaan. And the next one will be Bapak Raga. Are you there? Yes, I'm here. Alright, could you please introduce yourself? Sure, why not? Hello, good morning, everyone. My name is Raga Haris Pratama. You can call me Raga. I am Indonesian and I live in Bandung for 4 years. I work as a programmer at NeuronWorks Indonesia. And nice to meet you guys. All right, nice to see you too. That's great. And the next one will be Ibu Rara. Are you there?
Yes, I'm here, Miss. Yeah, could you just please introduce yourself? Okay. Hello, everyone. I'm Rara Yuli Insani. You can call me Rara. I grew up in West Sumatra, but now live in Bandung. I'm a marketing. Nice to meet you all. All right, nice to meet you too. And the last one is Bapak Indra Nugraha. Are you there? Yes, I'm here. All right, so could you please introduce yourself? Okay. Hi guys, my name is Muhammad Indra Nugraha, and you can call me Indra. I grew and raised in Bandung. I live here for over 25 years, and I work in EuroWorks. And what else? Okay, May I know your job? What do you do for a living? You work as blah blah blah. You can say your position. I work as coordinator. All right, coordinator. Yes. All right, thank you very much. So, yeah, anyone who want to be volunteer before I close the meeting, because I want to give a little bit explanation about our material today. Ada yang ingin melakukan introduction lagi sebelum saya menjelaskan, memberikan resume terkait beberapa introduction yang sudah dilakukan oleh teman-teman? Ada yang mau mencoba? Baik. Apabila tidak ada, saya coba sampaikan ya. Tadi teman-teman introduksinya sudah bagus, mungkin sudah confident. Cuman sayang tidak on cam, jadi saya tidak bisa lihat gesture atau body language-nya seperti apa. And the next one is, don't forget, if you want to say you have how many years you live in somewhere. Jadi untuk menjelaskan Anda itu sudah berapa lama tinggal di sana, yang dikatakan adalah I have been living in Bandung for 3 years. Jadi bukan I live in Bandung for 3 years, tapi harus ada I have been living. Saya sudah tinggal di sana selama 3 tahun. Tapi kalau I live in Bandung, cuman saya tinggal di Bandung gitu aja. Jadi lebih kayak ke penggunaan kata aja. Jadi kalau mau bilang pakai for 3 years, for 5 years, pakainya ini ya. I have been living here for 2 years. Living di mana bisa diganti, for berapa tahun bisa diganti, ya. Terus tadi nggak ada yang pakai ini ya. Tadi semuanya pakai format I work as a pharmacist atau I work as a coordinator. That's great. Dan teman-teman tadi juga sudah pada pakai ini ya. You can call me, ya. Jadi you can call me Joe, you can call me Eki. It is more informal. Jadi ini sebenarnya you can call me itu memang lebih sering digunakan untuk pembicaraan yang santai gitu ya. Alright, so before the time is over, anyone want to ask me a question? Do you have any question for today's material? Ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Dari teman-teman? Maybe not yet. Alright, not yet ya. So I hope. May I? Yeah? Oh yeah, please. Yeah, please. What you want to ask? I want to ask about, have you been and live in? If I live in Bandung for 2 years and I'm live in Jakarta now, how I should introduce myself? Alright, so Anda mau menceritakan kalau Anda itu sudah pernah tinggal di Bandung, tapi sekarang tinggalnya di Jakarta gitu ya misalnya. Yes. Saya coba tulis di PowerPoint. Jadi kalau mau bilang I lived in Bandung several times ago. Jadi pakai LIVED. Sorry, saya rasa ini PowerPoint-nya nggak tahu kenapa. Jadi kalau Anda mau bilang saya tinggal di Bandung ya, beberapa tahun yang lalu, Anda bisa bilang I live-nya LIVED, lived in Bandung 3 years ago, and now I moved to Jakarta.
I have been living in Jakarta for 2 years gitu. Jadi kalau mau cerita yang dulu bisa pakai I lived, harus bukan live ya, tapi lived. Ada D-nya di belakangnya, ada D, ya gitu. I lived in Bandung probably 3 years ago. Berapa tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu berarti bisa pakai I lived in Bandung 3 years ago, but now I moved to Jakarta and I've been living in Jakarta for 6 years or 40 years gitu. Gitu. Halo, apakah bisa diterima? Yes, thank you for answering my question. All right, thank you for the question. That's really great question. Anyone who want to ask me about the material today? Ada yang mau bertanya lagi terkait materi hari ini? Jadi materi hari ini sudah melingkupi terkait general introduction yang kita bisa pakai. Jadi harapan saya nanti teman-teman untuk next meeting, you can try to introduce yourself with me. Mungkin karena saya tidak hafal nama satu persatu teman-teman di sini, jadi mungkin kalau saya lupa, mungkin tiba-tiba bisa nanya, could you please introduce yourself first? Jadi sebelum teman-teman mungkin bisa jawab, teman-teman bisa coba introduction dulu nih, dipakai, mulai diactivate ya, diaktifasi. Mau diaktifin dulu nih, mau pakai kalimat yang mana. Karena kalau nggak diaktifin, nggak terlalu sering dipakai practice, tidak digunakan berlatih, nanti ngomongnya kaku gitu. Jadi coba practice, terus teman-teman enaknya pakai style yang mana gitu. Informal bisa, formal bisa kalau sama saya. Jadi bebas mau pakai formal atau informal ya. Okay, so if you don't have any question, I would like to say thank you very much to everyone who already have attending this meeting today. So I hope I can see you on the next meeting. Thank you very much for joining this meeting. Have a great day, everyone. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Thank you, Miss. Ya, sama-sama. Atur nuhun. Thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you. Yeah. Thank you, Miss Eki. Ya, sama-sama. Terima kasih.